Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain, dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik minus 6,8 dan menyinggung garis 4x kurang 3y tambah 18 sama dengan 0 adalah titik-titik. Jadi yang pertama kita akan menentukan jari-jari dari lingkaran tersebut. Kita gunakan rumus jari-jari sama dengan nilai mutlak dari A, yaitu koefisien x-nya. Kita kalikan dengan titik x pusatnya, yaitu min 6, ditambah koefisien y-nya min 3, dikalikan y pusat yaitu 8, diikuti dengan konstantanya 18, lalu kita bagi dengan akar dari koefisien x yaitu 4 kuadrat ditambah koefisien y yaitu min 3 kuadrat. Maka kita dapatkan nilai jari-jarinya sama dengan negatif 24 dikurang 24 ditambah 18 per akar dari 16 tambah 9, akar 25, nilainya 5. Jadi kita hitung nilai jari-jarinya, min 24 dikurang 24, min 48, ditambah 18 menjadi min 30, dibagi 5, hasilnya negatif 6. Kita ambil nilainya sebagai nilai mutlaknya, yaitu 6. Maka untuk persamaan lingkarannya kita tulis sebagai x dikurang x pusat kuadrat, kemudian ditambah y dikurang y pusat kuadrat, sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi kita jabarkan menjadi x ditambah 6 kuadrat ditambah y kurang 8 kuadrat sama dengan 36. X tambah 6 pangkat 2 menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 36 ditambah y kurang 8 pangkat 2, hasilnya y kuadrat dikurang 16y ditambah 64. 36-nya kita pindahkan sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x dikurang 16y, 36 dikurang 36 habis menyisakan positif 64 sama dengan 0. Maka dengan demikian kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai kita temukan di opsi C, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x kurang 16y tambah 64 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x kurang 3y kurang 10 sama dengan 0 dan menyinggung sumbu x dan sumbu y di kuadran keempat adalah titik-titik. Maka kita bisa tentukan bahwa pusatnya ini karena di kuadran keempat x bernilai negatif dan y-nya negatif, sehingga kalau dia menyinggung sumbu x dan sumbu y nilainya sama, cuma bedanya adalah bahwa di y-nya kita beri tanda negatif. Kita substitusikan 2x dikurang 3 kali y-nya kita ganti menjadi min x dikurang 10 sama dengan 0. 2x ditambah 3x sama dengan 10. 5x sama dengan 10, berarti nilai x-nya sama dengan 2. Dengan demikian berarti pusatnya di 2, negatif 2 dan jari-jarinya juga sama dengan 2. Maka kita susun persamaan lingkarannya menjadi x dikurang 2 kuadrat ditambah y kurang minus 2 menjadi y tambah 2 kuadrat sama dengan jari-jarinya 2 pangkat 2. Kita jabarkan x kuadrat kurang 4x tambah 4 ditambah y kuadrat tambah 4y tambah 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita peroleh x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x ditambah 4y, kemudian 4 kurang 4-nya habis menyisakan tambah 4 sama dengan 0. Dan kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai kita temukan di option E, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x tambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Persamaan garis singgung pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurang 4y tambah 9 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis y sama dengan negatif setengah x tambah 5 adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah y kuadrat ditambah 6x dikurang 4y tambah 9 sama dengan 0. Kita tentukan dulu titik pusatnya.
kita ambil koefisien X-nya, kita bagi negatif 2. Kita ambil koefisien Y-nya, kita bagi negatif 2. Kita peroleh menjadi min 3,2. Untuk jari-jarinya menjadi akar dari X pusatnya kita kuadratkan, Y pusatnya kita kuadratkan, kita kurang dengan konstantanya. Jadi kita peroleh menjadi akar dari 9 ditambah 4 kurang 9. Akar 4 berarti nilai jari-jarinya sama dengan 2. Kita lanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif setengah X ditambah 5. Berarti gradiennya sama dengan negatif setengah. Dan karena disebutkan tegak lurus, kita gunakan sifat M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sifat dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Min setengah dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan negatifnya habis. Kita kali silang, kita peroleh gradiennya sama dengan 2. Lalu kita tuliskan persamaan dari garis singgung lingkaran tersebut menjadi Y dikurang Y pusat sama dengan M dikali X kurang X pusat plus minus jari-jari dikali akar M kuadrat tambah 1. Jadi kita peroleh Y kurang 2 sama dengan gradiennya 2 dikali X kurang min 3, jadinya X tambah 3 plus minus 2 akar 2 kuadrat ditambah 1. Kita peroleh Y kurang 2 sama dengan 2X tambah 6 plus minus 2 akar 5. Negatif 2 kita pindahkan menjadi Y sama dengan 2X tambah 8 plus minus 2 akar 5. Jadi kalau kita pilih salah satunya adalah yang di option C, yaitu Y sama dengan 2X tambah 8 ditambah 2 akar 5. Ini yang ada di pilihan. Atau kalau seandainya tidak ada di pilihan, kita pilih yang Y sama dengan 2X tambah 8 dikurang 2 akar 5. Kita pilih option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Melalui titik 4,5 dibuat garis singgung yang menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0 di titik B. Panjang AB sama dengan titik-titik. Kita mulai dari persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y kurang 12 sama dengan 0. Maka kita tentukan titik pusatnya. Koefisien X kita bagi min 2, koefisien Y kita bagi min 2. Kita peroleh 3, negatif 2. Dan untuk jari-jarinya menjadi akar dari koefisien, bukan, X pusatnya ya, 3 kuadrat ditambah Y pusatnya dikurang konstantanya. Kita peroleh menjadi akar dari 9 tambah 4 tambah 12, menjadi akar 25, hasilnya 5. Kita hitung nilai dari jarak antara titik pusat dengan titik yang diberikan. Jadi X pusat dikurang titik A, X-nya, dikuadratkan, kemudian Y pusat dikurang, untuk Y dari titik A, kita kuadratkan. Kita peroleh menjadi akar dari 3 kurang 4, min 1, dikuadratkan menjadi 1, min 2 kurang 5, min 7, dikuadratkan menjadi 49. Kita peroleh akar 50. Nilai dari panjang garis AB sama dengan akar dari D kuadrat dikurang R kuadrat. Akar dari 50 akar 50 dikuadratkan menjadi 50, R kuadrat 5 kuadrat jadinya 25. Kita peroleh menjadi akar 25, jawabannya 5. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui elips dengan pusat 3,2 akar 2 dan kemudian fokusnya 7,2 akar 2. Jika elips tersebut melalui titik min 1, akar 2, persamaan elips tersebut adalah titik-titik. Yang menjadi fokus kita adalah pusatnya, memiliki nilai Y 2 akar 2, dan juga fokusnya di 2 akar 2. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa elips ini adalah elips yang berbentuk mendatar karena nilai Y-nya konstan. Maka kita bisa tuliskan bahwa untuk titik pusat dengan rumus H, K yaitu sama dengan 3,2 akar 2. Kita simpulkan bahwa nilai H sama dengan 3, nilai K sama dengan 2 akar 2. Kemudian untuk titik fokus pada elips yang mendatar, nilainya adalah H
plus minus C, K, diberikan nilainya adalah 7,2 akar 2. Maka 3 ditambah C sama dengan 7, nilai C adalah 4. Setelah kita dapatkan nilai C-nya, kita mulai dengan membentuk persamaannya menjadi X dikurang 3 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang 2 akar 2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana kita belum mendapatkan nilai A maupun B. Yang bisa kita hitung adalah bahwa C itu hubungannya dengan A adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 16 sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Atau kita bisa gantikan nanti menjadi B kuadrat, itu nanti kita ganti menjadi A kuadrat kurang 16. Jadi kita substitusi nilai X-nya min 1 dikurang 3 kuadrat per A kuadrat ditambah nilai Y-nya adalah akar 2 dikurang 2 akar 2 kuadrat per B kuadrat. Jadi B kuadrat tadi kita ganti menjadi A kuadrat kurang 16 sama dengan 1. Kita jabarkan selanjutnya. Min 1 kurang 3, min 4. Min 4 pangkat 2 menjadi 16 dibagi A kuadrat ditambah 2 kurang 2 akar 2. Hasilnya adalah negatif akar 2 dikuadratkan menjadi 2 per A kuadrat kurang 16. Nilainya sama dengan 1. Kita kalikan menjadi 16 dikali A kuadrat kurang 16 ditambah 2A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat kurang 16. Menjadi 16A kuadrat dikurang 256 ditambah 2A kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 16A kuadrat. Kita pindahkan semua ke ruas kanan. 0 sama dengan A pangkat 4, kemudian negatif 16A kuadrat dikurang 16A kuadrat, negatif 32 dikurang 2 menjadi negatif 34A kuadrat, kemudian ditambah 256 sama dengan 0. Maka tugas kita berikutnya adalah mencari pemfaktoran dari persamaan pangkat 4 tersebut. Jadi barangkali kalau kita tidak terbiasa mengerjakan bentuk persamaan dengan pangkat 4 tersebut, kita bisa misalkan bahwa A pangkat 4-nya, A pangkat 2-nya kita misalkan sebagai variabel lain, misalkan kita gantikan sebagai P, jadi kita bisa anggap P kuadrat dikurang 34 P kuadrat ditambah 256. Dengan demikian kalau kita jabarkan, dan seandainya kalau kita paksa cari nilai A-nya, maka akan kita peroleh bahwa nilai A kuadratnya itu sama dengan 22,7 atau nilai yang kedua adalah di 11,2. Dan kalau kita paksakan ke jawaban tidak akan ada yang sesuai. Jadi di soal ini kita hanya melakukan pendekatan bahwa apabila kita misalkan tadi 16 per A kuadrat ditambahkan dengan 2 per B kuadrat sama dengan 1, dengan asumsi bahwa ini memberikan hasil setengah tambah setengah, maka A kuadratnya 32, B kuadratnya 4, kita pilih jawabannya yang di option A. Walaupun tidak akan sama nanti dengan ketentuan nilai C yang diperoleh, tapi ini hanya sekedar untuk mendapatkan jawaban untuk permasalahan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Panjang lato sektum elips 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 24x dikurang 18y tambah 9 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita kelompokkan x-nya jadi 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 9y kuadrat dikurang 18y tambah 9 sama dengan 0. Yang ini kita kelompokkan menjadi 4 dikali x kuadrat kurang 6x ditambah yang ini kita kelompokkan menjadi 9 dikali y kuadrat kurang 2y plus 9 sama dengan 0. Kita tulis menjadi 4 dikali x kuadrat kurang 6x. 6 bagi 2 adalah 3, jadi kita tulis menjadi 3 pangkat 2, 9. Jadi kita tambah 9 dikurang 9.
ditambah 9 kali Y kuadrat kurang 2Y, kita tambah 1 kurang 1, ditambah 9 sama dengan 0. Maka 4 dikali X kuadrat kurang 6X tambah 9, 4 kali min 9 menjadi min 36, ditambah 9 kali Y kuadrat kurang 2Y tambah 1, kemudian 9 kali min 1 menjadi min 9 tambah 9 sama dengan 0. Kita dapatkan menjadi 4 dikali X kurang 3 kuadrat ditambah 9 kali Y kurang 1 kuadrat. Kita peroleh 9 kurang 9-nya habis sama dengan 36. Lalu kita bagi dengan 36 menjadi X kurang 3 kuadrat per 9 ditambah Y kurang 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan panjang dari latus rektumnya, kita gunakan rumusnya adalah 2B kuadrat per A, di mana untuk soal ini nilai dari A kuadrat sama dengan 9, berarti A-nya adalah plus minus 3, kemudian untuk B kuadrat sama dengan 4, B-nya adalah plus minus 2. Sehingga untuk panjang latus rektumnya menjadi 2 dikali 4 per plus minus 3. Jadi jawabannya adalah 8/3 dalam bentuk positif ataupun negatif. Kita pilih jawabannya yang di option C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Koordinat titik pusat elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y tambah 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita kelompokkan menjadi X kuadrat kurang 4X. Kita tulis tambah 4 kurang 4 untuk melengkapkan kuadratnya. Ditambah 4 kali Y kuadrat tambah 2Y. Kita tambah 1 kurang 1 ditambah 4 sama dengan 0. X kuadrat kurang 4X tambah 4 dikurang 4. Ditambah 4 kali Y kuadrat tambah 2Y tambah 1. 4 kali min 1 menjadi min 4 tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 kuadrat ditambah 4 kali Y tambah 1 kuadrat sama dengan 4. Kita bagi 4 semua. X kurang 2 kuadrat per 4 ditambah Y tambah 1 kuadrat per 1 sama dengan 1. Maka untuk pusatnya berada di 2, negatif 1 berasal dari angka yang ada di dalam kurung. Jadi kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Persamaan garis singgung elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y kurang 8 sama dengan 0 yang melalui titik 2,1 adalah titik-titik. Jadi untuk suatu persamaan yang melalui titik tersebut, kita gantikan menjadi X1X ditambah 4Y1Y dikurang 2 kali X1 tambah X ditambah 8, bukan 8 dibagi 2 menjadi 4 kali Y1 tambah Y kurang 8 sama dengan 0. Kita substitusi X-nya menjadi 2X ditambah 4 kali 1 kali Y dikurang 2 kali 2 tambah X ditambah 4 kali 1 tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Kita peroleh 2X tambah 4Y kurang 4 kurang 2X kemudian ditambah 4 tambah 4Y kurang 8 sama dengan 0. 2X dikurang 2X habis, 4Y tambah 4Y menjadi 8Y, kemudian min 4 tambah 4 habis dikurang 8 sama dengan 0, kita bagi 8 menjadi Y kurang 1 sama dengan 0. Maka jawabannya kita dapatkan di option E. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video